Halo semua, selamat datang di Jalala Press. Kenalin, aku Haider akan menemani kalian di ruang belajar mata kuliah algoritma dan data pemrograman. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar array satu dimensi. Oke, halo semua, kembali lagi bersama aku, Haidar. Nah, pada pertemuan kali ini kita bakal membahas array satu dimensi. Oke. Kapan sih kita menggunakan array gitu kan? Kalau misalkan kamu dikasih kasus seperti berikut. Anda diminta untuk menyimpan nilai ujian dari N siswa untuk dilakukan perhitungan selanjutnya. Nah, kamu sah-sah saja kalau misalkan kita bikin variabel siswa 1, siswa 2, sampai siswa N gitu kan. Tapi kalau misalkan kita bikin variabel satu-satu kayak gini, kita bakal bingung sendiri. Nah, solusi yang lebih baik itu kita pakai struktur data array. Array itu dia kumpulan elemen yang tipenya itu sama, tipe data elemen, tiap-tiap elemennya itu sama dan bisa diakses dengan nama yang sama. Contohnya misalkan siswa kurung siku N. Ini berarti kita bikin array dengan ukuran N. Nah, setiap elemennya kita bisa panggil dengan nama siswa. Array sendiri itu ada dua jenis. Yang pertama itu array statis, dan yang kedua itu array dinamis. Kalau array statis itu dia ukurannya konstan. Kalau misalkan kita udah kasih ukurannya 10, berarti selama program itu berjalan, ukuran array-nya itu tetap 10. Nah, berbeda dengan array dinamis. Kalau array dinamis itu kita bisa custom ukurannya gitu. Misalkan baris pertama itu kita bikin array ukurannya 5. Terus setelah beberapa instruksi, misalkan di akhir itu kita bikin ukuran array-nya itu kita ganti menjadi 10, misalkan, itu bisa. Kita pakai array dinamis. Nah, array satu dimensi itu kan berarti dia cuman satu baris ya gitu, cuman satu kolom lah. Deklarasinya itu seperti ini, bisa implisit, bisa juga eksplisit. Kalau implisit itu dia nggak menyebutkan ukurannya. Jadi A kurung siku sama dengan terus kita kasih nilainya. Nah, program itu bakal tahu ukuran dari array-nya itu berdasarkan data yang kita kasih, data yang kita inisialisasi di awal. 2, 3, 10, 25, 100 kan berarti ini ukuran array-nya itu 5 ya. Ukuran array tidak disebutkan, melainkan diketahui melalui banyak data yang diinisialisasikan. Terus kalau misalkan deklarasi secara eksplisit, kita kasih ukurannya fixed. Nah, di sini itu kita kasih ukuran array A, ukurannya itu 10. Berarti ya udah, array-nya ukurannya itu 10, kita nggak bisa ganti. Kita nggak bisa resize gitu. A0 sama dengan 100, A1 sama dengan sekian, bla bla bla. Nah, bisa juga kayak gini. Int B, berarti array B ukurannya 5, tapi kita kasih datanya itu cuma 12,3. Berarti nanti sisanya itu nilainya itu 0. Kayak gitu. Nilai default dari elemen yang belum di-assign atau dikasih nilai itu angkanya 0. Nah, untuk array sendiri dalam memori itu dia apa ya? Tertulis atau terplot secara kontinu. Jadi misalkan indeks pertama itu dia bakal di kirinya indeks ke 0 itu dia bakal di kirinya indeks pertama. Begitupun juga indeks pertama itu bakal di kirinya indeks kedua. Sebenarnya nggak di kirinya, tapi dia terurut gitu. Indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4, dan seterusnya. Nah, ini kanan kirinya ini bisa aja dia variabel lain gitu. Array yang lain. Kita nggak tahu dia peletakannya di mana. Tapi yang pasti dia terurut. Dari indeks 0 pasti dia lebih dulu daripada indeks 1. Kayak gitu. Nah, batas ukuran array itu dia sebenarnya tak terbatas, tapi yang pasti itu terbatas. Gimana tuh? Terbatas itu dia bisa aja dia
dibatasi oleh compiler, atau enggak dia ya compiler sih sebenarnya. Ukuran array bisa didefinisikan dengan konstanta, misalkan kayak gini contohnya. Kita define itu dia kayak mengganti size. Kalau misalkan kita ngetik size di bawahnya, kita bakal terganti oleh, kalau misalkan dia di-compile itu kata size ini dia bakal digantikan oleh 10 kayak gitu. Berarti ini bisa apa ya, bisa dianggap ini konstanta lah gitu. Size itu 10, berarti size berarti kalau kita compile nanti ukuran array A-nya itu 10 kayak gitu. Nah, kita kembali ke problem awal. Setelah mempelajari array satu dimensi, sekarang kamu sudah siap untuk menyelesaikan problem ini. Beasiswa yang disimpan itu ada di variabel n. Terus kita bisa deklarasi array dengan ukuran n, namanya itu siswa. Lalu kita isikan nilai untuk setiap elemen pada array siswa. Kita butuh perulangan. Nah, kayak gini contoh programnya, int n, terus kita scan fn. Selanjutnya kita deklarasi array siswa, ukurannya itu n. Selanjutnya kita input nilainya menggunakan perulangan. Pro for i sama dengan 0, i kurang dari n. Kenapa kurang dari n? Karena indeks dari, kan ukurannya n tuh. Berarti indeksnya itu kan, karena dia dimulai dari 0, indeks yang paling besar itu dia n-1. Makanya di sini dia kurang dari n. Bukan kurang dari sama dengan. Nanti jalannya itu 0, 1, 2, 3 sampai n-1 di plus. Dalam for kita scan f %d. Nah, siswa i. Berarti siswa indeks ke i. I-nya itu sesuai dengan perulangannya kan. I-nya sama dengan 0, berarti yang di input itu siswa dengan indeks 0. Kalau misalkan I-nya sama dengan 1, berarti yang di input itu siswa dengan indeks sama dengan 1. Perhatikan bahwa indeks array dimulai dari 0 hingga n-1, sehingga variabel counter i berjalan dari 0 hingga n-1. Perhatikan proses scan f pada array, jangan lupa simbol dan ini. Nah, kita masuk ke latihan soal nomor 1. Kita dikasih program int i j k array 5, ukurannya 5, terus kita inisialisasi nilainya 0. Nah, terus kita punya array juga post, dideklarasikan secara implisit, datanya itu 54321, j-nya sama dengan 5. For i sama dengan 0, i kurang dari 5, i plus k post i sama dengan j. Perhatikan ini dia post i-nya itu, i-nya merujuk ke sini kan, i-nya dari 0. Nah, berarti kalau misalkan i sama dengan 0, di pos i itu kan 5, berarti K5 itu dia bakal diisi dengan nilai J. Berarti K5 itu J, terus kita dekremen J-nya, berarti 4. Terus kita print array dari K, inisialisasi array K dengan nilai 0, variabel J akan diisi nilai 5. Untuk setiap i dari 0 hingga 4, indeks array K ke pos indeks array K ke pos I akan diisi dengan J, kemudian J di dekremen. Perhatikan bahwa indeks array K dimulai dari 0 hingga 4. Namun pada iterasi pertama akan mengakses K sama dengan K5, yang mana di luar dari batas yang kita tentukan. Artinya program akan mengakses elemen setelah elemen terakhir dari array K. Ingat alokasi memori. Elemen tersebut mungkin telah digunakan oleh blok tersebut mungkin telah digunakan oleh variabel lain, sehingga akan terjadi buffer overflow. Kalau kayak gini sebenarnya sah-sah aja sih sebenarnya kalau kita ngakses blok di luar memori, tapi dipastikan jangan, biar nanti nggak terjadi buffer overflow gitu. Kalau kayak gini kan berarti dia indeks ke 0-nya itu 0, indeks satunya itu 1, indeks keduanya itu 2, indeks ketiganya itu 3, indeks keempatnya itu 4, nah indeks kelima
karena dia ukurannya cuma 5, berarti indeksnya kan cuma sampai 4 ya. Indeks 5-nya itu dia di luar array gitu. Setelah elemen keempat gitu. Tapi karena di sini kita print dari 0 sampai 4, berarti yang tercetak itu 0, 1, 2, 3, 4. Lanjut nomor 2, int t x y z sama dengan 3. Terus kita deklarasi array nilai secara implisit, datanya ini 98765431. For x sama dengan 0, x kurang dari sama dengan z, x plus plus. Nah, di dalam for ini kita punya for lagi. For y sama dengan x plus 1, y kurang dari z plus 1, y plus plus. Nah, untuk setiap x dan y, nilai x apabila nilai ke x lebih besar dari nilai ke y, maka kita tukar. Instruksi ini dia buat menukar nilai dari x kita simpan ke t, nilai x kita masukkan nilai y kita masukkan ke nilai x. Nah, nilai t ini kita masukkan lagi ke nilai y. Berarti kan dia menukar nilai kan gitu. Terus setelah kedua for ini dijalankan, kita cetak array dari nilai. Output dari program di atas adalah, nah, perhatikan bahwa program ini itu dia algoritma bubble sort yang hanya mengurutkan z plus 1 elemen pertama. Kenapa gitu? Karena apa ya, 0, 1, 2, 3, 4 ya, z plus 1, karena di sini dia batasnya z plus 1 kan, dari 0. Terus kita bandingkan 0 plus 1 kan berarti 1 sampai z plus 1. Nah, ya, kalaupun x sama dengan z, berarti kan di sini z plus 1 kan, z plus 1, y kurang dari sama dengan z plus 1, kita cek. Oke, ya, dia bubble sort. Berarti outputnya berarti dia bakal mengurutkan 3 elemen pertama. 3 elemen pertama kan berarti 3 plus 1, berarti 4 elemen pertama. 1, 2, 3, 4. Empat indeks pertama maksudnya. Karena dia dimulai dari 0 ya, sampai z plus 1, berarti kan dia 0, 1, 2, 3, 4. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 9 sampai 5 ini kita bakal urutkan secara menaik. Nah, nanti kita outputnya itu 0 sampai z. 0 sampai z kan berarti z-nya 3, berarti 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8. Kayak gitu. Lanjut, kita dikasih cuplikan program ix5 for int i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan 5, i plus plus. Xi kita isi dengan nilainya dengan 10 bagi i. Nah, 10 bagi i ini kan dia pembagian integer kan. Ingat bahwa pembagian integer itu dia nggak ada komanya. Dia dibulatkan ke bawah. Berarti nanti ini hasilnya untuk i1 kan berarti x1 itu 10. I2 berarti x2 x2 itu 10 bagi 2, 5. I3 itu x3 sama dengan 10 bagi 3, berarti 3. I4 x4 berarti 10 bagi 4, 2. I5 x5 berarti 10 bagi 4. 10 bagi berapa nih? 10 bagi 5, 2. Nah, selanjutnya kita lakukan perulangan dari 4 sampai 1. X5-nya kita tambahkan dengan XI. Berarti X5 bakal ditambahkan semuanya. Bilangan elemen dari indeks 1 sampai 4 kita bakal tambahkan semuanya, terus kita jumlahkan ke X5. Array X akan diisi dengan pembagian 10 dengan I, berarti kan pembagian integer. Dan tipe data array X. Elemen kelima akan diisi penjumlahan keseluruhan data. Output dari program di atas adalah 22. 0, 1, 2, 3, 4. Mungkin di sini dia mengakses ini ya, indeks di luar batasnya. Kan kita bikin
X itu ukurannya 5, berarti indeksnya kan dari 0 sampai 4 ya. Nah, tapi kita akses indeks 5 itu sebenarnya sah-sah aja sih. Kita bisa akses indeks di luar batasnya, tapi resikonya tadi mungkin blok setelah indeks keempat itu kita udah pakai di variabel lain gitu. Jadi nanti jatuhnya kita ngakses nilai dari variabel lain. Makanya dinamakan buffer overflow. Seperti itu. Oke, ini ada sumber belajar seperti biasa. Kalau kalian pengen nonton, silakan. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.